Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idza ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua ditakdirkan untuk berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti kajian dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan pagi ini dapat memberikan banyak manfaat serta keberkahan dalam kehidupan kita. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya yang selalu berharap semoga kelak kita semua menjadi salah satu umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya. Yang saya hormati guru kita Ustadz Amaswara beserta para hadirin yang sama-sama sedang mencari ridho Allah. Alhamdulillah atas izin Allah pagi ini kita semua dapat berkumpul kembali di haflah mubarakah ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini seperti yang kita niatkan. Kita keluar dari rumah untuk thalabul ilmi, kemudian terangkat derajat kita karena memang janji Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Untuk itu mari kita sama-sama luruskan niat kita duduknya di tempat ini semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah duduknya kita di tempat ini menjadi amal soleh yang kita dapat bertawasul dengan amal soleh tersebut. Berharap Allah jadikan berbagai kebaikan serta kemuliaan dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, sebelum acara kita mulai, mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita sambut tausiah yang akan disampaikan guru kita Ustadz Amaswara. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yu'til hikmata man yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
may yuridillaha khairan yufaqihu fiddin. Muttafaqun alaih. Hadirin jamaah ibadah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha mengatur, termasuk menghimpun kita di majelis ini, di perhimpunan yang berlapis-lapis berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yang berangkatnya setiap langkahnya dihapuskan dosa, mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Fajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, belum lagi berkumpulnya kita, duduknya di majlis ilmu, di masjid, ma nazalat ila nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah juga berikan lapis-lapis berkah berikutnya, yaitu mendapatkan banyak rahmat. Wa hafathumul malaikah, juga dikelilingi oleh malaikat. Seperti di dalam hadis disebutkan, tidaklah seorang menunggu solat ke solat, tidak langsung pulang setelah solat, kecuali malaikat akan mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah rahmatilah dia. Lebih dari itu, wa taqallahu fi man indah, lapis-lapis berkah berikutnya adalah saat kita senantiasa disebut-sebutkan, nama kita senantiasa diucap-ucap oleh Allah kepada penduduk makhluk di langit, yaitu para malaikat, sehingga kita terkenal di langit. Dan ini mudah-mudahan satu dari sekian banyak jalan kita lulus mudah menuju Riyad atau Raudhah min Riyadil Jannah, menuju taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi ini seperti yang sudah disampaikan, kajian kita berkaitan dengan menggapai hikmah. Tema ini disampaikan atas dasar kealfaan diri, kehilafan diri yang sangat susah introspeksi diri sendiri, masih senang melihat keburukan orang, masih sangat mudah mengkoreksi orang daripada mengkoreksi diri sendiri, masih mudah mendapatkan ilmu tapi sangat sulit mengamalkannya, sangat mudah menasehati orang tapi sangat mudah sulit menasehati diri sendiri. Atas dasar itulah kita ingin coba menggapai hikmah, karena ternyata hebat sekali Bapak Ibu orang yang mendapatkan hikmah itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 269 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha, yu'ti mendatangkan, al-hikmata hikmah, al-hikmah may yasha kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bapak-bapak yang hadir tiap kajian itu mendapatkan ilmu, tapi belum tentu mendapatkan hikmah. Ibu-ibu yang hadir pengajian itu dipastikan mendengarkan dan mendapatkan ilmu, tapi belum tentu sampai pada titik hikmah. Kata Allah, Allah akan menghadirkan, mendatangkan ilmu, hikmah kepada orang yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmah, barang siapa orang yang sudah diberikan hikmah kepadanya, faqad utiya khairan katsira, maka dia akan mendapatkan sekali banyak kebaikan. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tidaklah ayat barusan Pak berkaitan dengan hikmah itu akan terus dipikirkan kecuali oleh orang-orang yang berpikir bagaimana supaya kita mendapatkan hikmah tersebut. Dan saya kira kalimat hikmah ini sudah sangat mendarah daging dengan kita. Sering sekali kita ngobrol, kalau ada yang kena musibah ambil hikmahnya,
Hujan terus-terusan deras, ambil hikmahnya. Banjir sekalipun, ambil hikmahnya. Ya, lockdown, ambil hikmahnya. Covid apa gitu, Ronaldo nggak jadi eksekusi penalti, ambil hikmahnya. Rame Pak ya, nu kitu rame Allah di kita. Memang suka ingat di dalam Al-Quran, kalau Bapak Ibu cek nanti, kalimat dunia itu disebutkan banyak oleh Allah, sampai 116 kali. Ternyata dunia itu memang laibun, permainan dan kelalaian. Ya, yang main-main itu lalai dah. Kesananya orang-orang yang banyak main lalai. Maka apapun permainannya ya akan berujung pada kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita bukan untuk main-main, tapi kata Allah Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jin wal ins illa ya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah menyembah kepada Allah. Nah, lantas hikmah itu apa? Kalau kita buka di kamus KBBI ya Bapak Ibu, hikmah itu bijaksana artinya. Hikmah itu jadi ibu mah ngasih artinya manfaat. Ambil hikmahnya berarti ambil manfaatnya. Itu di KBBI bisa lah ya, ada manfaat. Ada yang artinya hikmah itu ini Pak, sakti. Nanti silakan dicek. Jadi arti hikmah itu di KBBI ya, itu sakti. Makanya ada ilmu khusus, ilmu hikmah. Sakti itu. Nah, apakah begitu kemudian yang disebutkan dan dimaksudkan oleh Allah? Jadi Allah itu pas menyebutkan hikmah ya Pak, hikmah yang tadi di Al-Baqarah 269, itu ada yang menafsirkan artinya adalah pemahaman, bukan sekedar ilmu. Yang kedua adalah kenabian. Jadi Allah memberikan pemahaman kepada orang yang dikehendakinya. Artinya saat kita pengajian gak semuanya paham, gak semuanya kemudian baligu ani walau ayatan. Orang itu bisa menyampaikan kepada yang lain karena dia yakin dia paham. Kalau dia sendiri gak paham, dia gak akan menyampaikan kepada yang lain. Yang kedua kenabian Pak. Arti dari hikmah itu kenabian. Kenabian, Allah mendatangkan kenabian itu kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Namun yang ini yang kedua Pak, itu hanya satu orang yang berpendapatnya. Sisanya semua ahli tafsir, semua para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hikmah adalah pemahaman. Maka Bapak akan menemukan dengan Ibu di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, hikmah artinya ilmu. Jadi kita akan tinjau nanti hikmah apa sehingga nanti menggapainya jelas. Yang paling sering kita lihat kalimat hikmah itu di Luqman. Luqman ini sama seperti tadi Pak. Luqman ini para ahli tafsir berbeda pendapat. Dua pendapatnya, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan nabi. Sampai kesimpulannya yang mengatakan nabi ini cuma satu orang. Hampir semuanya sepakat bahwa Luqman ini bukan nabi. Dan Luqman ini mendapatkan gelar. Gelarnya adalah Al-Hakim. Kenapa disebut Al-Hakim? Karena surat Luqman ayat 12. Allah mengatakan di dalam surat Luqman ayat 12, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah." Kenapa Luqman mendapatkan gelar Al-Hakim? Bisa jadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang paham ilmu, karena dia mendapatkan hikmah. Lantas berhasillah Luqman mendidik anaknya, bukan hanya karena dapat ilmu mendidik anak Pak. Yang hadir saat ini semuanya sudah tahu cara mendidik anak, baik itu versi baratnya apalagi versi Islamnya. Tapi apakah semuanya kemudian berhasil mendidik anaknya? Tidak.
Luqman yang sudah berhasil, Luqmanul Hakim. Kenapa? Karena dia bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi lanjut mendapatkan hikmah. Maka hadirin watul iman, di dalam surat Asy-Syu'ara ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini seperti di ayat tadi ya, di ayat 269, orang yang dapat hikmah itu Pak akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali. Mari kita lihat Luqman. Luqman mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Bukan nabi, tapi disimpan di dalam Al-Qur'an menjadi jajaran barisan-barisan surat-surat Al-Qur'an. Luqman padahal bukan nabi, tapi mendapatkan hikmah, kebaikannya banyak. Apa kebaikannya Pak? Menjadi sumber keilmuan tentang pendidikan anak di semua bidang pendidikan anak. Mau dari baratnya, apalagi dari Islamnya, semua menggunakan referensinya adalah Luqman. Setelah digunakan oleh semuanya, inilah yang disebut dengan amal jariyah Pak. Ilmunya tidak putus. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Luqman, tapi kita kemudian belajar bagaimana mendidik anak kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Luqman. Mengajarkan yang pertama tauhid di ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Nah, ini yang pertama yang diajarkan Luqman kepada anaknya, jangan syirik, bertauhidlah ketuhanan yang Maha Esa. Yang keduanya adalah di ayat 16-nya, ya bunayya innaha mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin. Saat kamu melakukan kebaikan, nak, sekecil apapun kebaikanmu, bahkan terhalang batu sekalipun kebaikanmu, Allah akan tetap mendatangkan pahala walaupun tidak ada orang yang melihat. Apa artinya? Luqman mengajarkan muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Ada enggak ada manusia, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, apa yang diajarkan oleh Luqman? Ayat 17-nya, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku salatlah. Ternyata salat posisi nomor 3, apa yang diajarkan oleh Luqman. Dan Nabi kita pun memerintahkan demikian. Nabi kita memerintahkan muru auladakum li sab'is sinina bis shalah. Perintahkanlah anak-anak kalian salat di usia 7 tahun. Sebelum 7 tahun apa? Sebelum 7 tahun belajar tentang akidah, belajar tentang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pengawasan Allahnya sudah merasa bagus anaknya, tauhidnya sudah bagus, maka salatnya tidak akan susah. Kenapa kita usia 7 tahun anak susah sholat, 8 tahun susah sholat, 10 tahun, 13 tahun, 14 tahun susah sholat? Karena tauhidnya masih lemah, karena merasa diawasi oleh Allahnya masih lemah. Dan kita mendapatkan ini dari siapa? Dari Luqman. Dan Luqman bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu, tapi sudah mempraktekannya. Kisah berulang yang disampaikan oleh guru-guru kita semua. Saat Luqman berjalan dengan anaknya bareng sama keledai, satu kampung ngobrol, harusnya naiklah, dimanfaatkan ada kendaraan itu. Akhirnya Luqman mengatakan kepada anaknya, nak, kamu mendengarnya? Iya. Ya sudah, kamu naik, nak. Naiklah anaknya. Ternyata di kampung lain orang ngomongnya lain lagi. Ini anak gak punya tata krama, gak sopan sama orang tua. Harusnya orang tua yang naik, bukan anak. Luqman kemudian menyampaikan kepada anaknya, engkau mendengarnya, nak? Iya pak. Ya sudah, kamu turun, bapak yang naik, gantian. Ternyata di kampung yang berbeda lain lagi pak ceritanya. Orang lihat komentar, memang komentar-komentar itu sudah sejak zaman Luqman. Netizen lah. Dia sudah zaman Luqman itu senang banget komentarin orang itu. Ternyata saat lewat bapaknya Luqman yang naik, masya Allah, orang ngobrol lagi, ini bapak kurang ajar nih. Harusnya anak yang naik, ini malah bapak enak-enak naik keledai. Kedengaranlah, maka turun Luqman. Ya sudah nak, coba kita gendong saja. Jadi berdua mengangkat keledai. Ya orang ngomong lah pak, gila. Ini keledai harusnya dipakai untuk tunggangan, ini malah digendong. Turunlah, diturunkan. Kemudian Luqman mengajarkan, inilah hikmah pak. Kenapa Luqman gak dari awal ngobrol gini? Nah, kamu gak usah dengerin omongin orang. Kita hidup gak diatur omongan orang, kita hidup diatur Allah. Kan bisa Pak langsung ngomong gitu. Tapi kenapa terus jalan dulu sampai selesai? Kemudian baru Luqman ngasih tahu anaknya, nah,
Itulah orang akan senantiasa mengomentari. Asal apapun yang kita lakukan adalah kebaikan, tetaplah lakukan kebaikan. Asal itu adalah perintah Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, siapapun yang berbicara jangan pernah berubah. Capek memang Pak. Kalau kita diomongin orang terus kemudian kita pikirkan dan berubah Pak. Oh capek. Kata orang ini begini, oi ganti. Ada orang lewat, kedengaran sama ibu, chatnya nggak pantas nih rumah ini, harusnya chatnya begini, ganti chatnya. Besoknya lagi Pak, ada orang lewat, padahal udah bagus kemarin, ganti lagi. Capek sudah. Maka yang paling enak itu betul seperti Nabi Pak. Arih Nabi salat, istirahat dengan salat, aplikasikan kehidupan sesuai petunjuk Allah, karena setiap petunjuk Allah itu akan berujung pada kebaikan walaupun didekatkan dengan musuh. Oh, enggak dicek. Bapak Ibu biasanya enggak akan nyaman kalau dekat dengan musuh. Tapi Allah selalu punya trik dan Allah selalu punya skenario yang lebih indah, Pak. Seorang ibu mana mungkin ada yang mau membuang anaknya di saat anaknya baru lahir. Tapi demi kebaikan Pak, dilarungkanlah anaknya di laut. Ternyata itu dilarungkan, mendekatlah itu anaknya ke orang yang menugaskan siapa saja yang punya anak melahirkan anak laki-laki, bunuh Firaun. Ini dilarungkan Pak, ternyata itu jalan mendekati istana Firaun. Dan seolah-olah udah dilepas. Kirain teh mau jadi jauh gitu Bu dari Firaun. Ini malah jadi ke istananya Firaun. Tapi disitulah indahnya skenario Allah Pak. Kadangkala Allah kemudian keberhasilan kita didekatkan dengan siapa yang akan menghancurkan. Kita memang suka selalu berpikir kita yang baik, rencana kita yang baik, padahal tidak ada rencana yang paling baik kecuali rencananya Allah. Itu ujiannya Pak. Kita bikin rencana sudah bagus, tapi kemudian gagal, tiba-tiba diganti oleh Allah. Maka itu ujian. Kita akan sadar tidak bahwa ujian Allah itu perubahan atau makar skenario Allah itu yang lebih baik. Maka disitulah ujiannya. Kita akan menyadari atau tidak bahwa ini yang terbaik untuk kita. Nah inilah hikmah Pak. Inilah Luqman. Dan Nabi kita sudah mencontohkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah ittaba'a millata Ibrahim hanifa, mengikuti milahnya Nabi Ibrahim yang lurus. Dan Nabi Ibrahim ini sudah berdoa sebelum punya anak. Doanya keren dan saya kira ini sudah sering Bapak Ibu berdoa dengan ini dan sudah masuk di list-list doa kita. Tadi saat habis subuh kita juga doa ini, mau pengajian juga kita pakai doa ini. Doa surat Asy-Syu'ara ayat 83, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku hikmah, wa alhiqni bisolihin, dan golongkanlah aku ke golongan orang-orang yang soleh sebelum punya anak. Maka saat punya anak Pak, dianya sudah jadi orang yang berhikmah dan dia sudah jadi orang yang saleh, itu Nabi Ibrahim. Habis itu baru meminta surat As-Saffat kan ayat 100, Rabbi habli minas solihin. Jadi pantaskan diri kita dulu, minta sama Allah, ya Allah berikan aku hikmah ya Allah, biar nanti saya punya anak mendidiknya bukan sekedar pakai ilmu tapi pakai hikmah. Biar nanti saya mendidik anak itu dengan kesolehan sayanya sudah soleh. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan gelar yang sama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu uswatun hasanah. Surat Al-Mumtahanah ayat 6 dan surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka Bapak Ibu silahkan tambah list-list doa kita. Kalau mau kajian Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin, selesai sholat Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin, atau di mana saja kita meminta di saat-saat yang terbaik, bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan qomah, yang doa itu tidak ditolak oleh Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita mendapatkan hikmah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Hikmah. Bagaimana menggapai hikmah?
Imam Malik pernah mengatakan, Pak, yang pertama agar kita menggapai hikmah, mendapatkan hikmah. Hikmah ini termasuk cara sekaligus terjemah. Jadi Imam Malik akan menyampaikan tentang makna sekaligus bagaimana cara kita mendapatkan hikmah. Yang pertama, innaha ma'rifata fid din. Ini yang pertama, Pak. Hikmah itu adalah paham ilmu agama. Jadi orang secerdas apapun, sepintar apapun, Pak, selama belum memahami ilmu agama akan kesulitan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi ilmunya hanya untuk dunianya, ilmunya hanya untuk mengelabui orang lain, ilmunya hanya untuk menipu orang lain, paling bagus ilmunya untuk korupsi. Maka hadirin wa iman, orang-orang berilmu, kita pun sama orang-orang berilmu, Pak. Tapi pastikan kata Imam Malik bahwa makna dari hikmah itu adalah memahami ilmu agama. Maka bagaimana cara kita supaya kita kemudian mendapatkan hikmah? Belajar terus ilmu agama. Bapak Ibu, meninggal kita pasti dengan agama. Nabi kita berpesan, Allah berpesan, berulang kali para nabi berpesan kepada anak-anaknya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun ini, Pak, meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan berislam, agama Islam. Maka kita meninggal dalam keadaan Islam. Sehebat apapun kita, jadi apapun kita, Bapak Ibu, maka kita tidak akan lepas dari agama. Jadi TNI harus sholat, jadi Polri harus sholat, polisi. Jadi apapun, Pak, seperti Khalid bin Walid tetap sholat, paham agama. Abdurrahman bin Auf, pengusaha luar biasa, tetap paham agama. Karena sadar benar, Pak, Umar bin Khattab pernah mengatakan, siapapun yang mau masuk pasarku harus paham ilmu fikih pasar muamalah. Dan itu ilmu agama. Maka hadirin wa iman, kajian-kajian yang dilaksanakan di masjid ini adalah salah satu dari sekian banyak cara, wasilah untuk kita mendapatkan ilmu agama. Mari kita saksikan, Pak, hadis Nabi riwayat Imam Bukhari Muslim, may yuridillaha khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah ingin seorang hamba itu, Pak, menjadi orang yang baik, yufaqih fiddin, akan dipahamkan dalam agama. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang punya kesempatan dimudahkan ke majelis-majelis ilmu. Lebih itu adalah ilmu-ilmu agama, bagaimana syariat mengajarkan. Maka ibu akan bertambah, bapak bertambah ilmu agamanya, maka akan semakin paham agama. Lebih dari itu akan segera mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah itu apa? Paham ilmu agama. Maka apa yang didakwahkan oleh para nabi, Pak? Agama. Nabi kita Nabi Muhammad mendakwahkan syariat Islam. Nabi Ibrahim mendakwahkan syariat Islam, menyembah Allah. Maka pastikan ini tidak berhenti. Maka pastikan kajian-kajian ini diikuti terus, Pak. Mudah-mudahan kita satu sama lain satu perum, ya, yang sering ke masjid itu menjadi saksi kelak di hadapan Allah satu sama lain, bahwa kita benar-benar melakukan kebaikan di sisi Allah, benar-benar melakukan banyak kebaikan, amal soleh, sehingga satu sama lain kita menjadi saksi dan juga menjadi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Nah, ini yang pertama, Pak. Hati-hati, ini banyak ya yang nanti itu diingatkan oleh Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah berikan ilmu itu sedikit, Pak. Enggak apa-apa ilmunya sedikit yang kita terima, tapi berhikmah gitu loh, Pak. Enggak apa-apa ilmunya kita dapat sedikit, tapi kemudian bisa diamalkan, bisa dipahami, bisa lebih daripada yang hanya orang-orang tahu. Maka bismillah. Yang pertama, Pak, hikmah itu apa? Ilmu agama. Jadi kalau tadi kita terjemahkan surat Al-Baqarah ayat 269, didatangkanlah oleh Allah hikmah kepada orang yang dikehendaki. Artinya gini, didatangkanlah ilmu agama kepada orang yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa orang yang memahami ilmu agama, faqad utiya khairan katsira, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kenapa sih, Pak, akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak? Sekalipun Bapak Ibu belajarnya matematika atau pelajaran-pelajaran umum, Pak, pelajaran-pelajaran dunia, tapi pasti akan diniatkan ibadah. Kalau orang yang paham agama, minimal pakai bismillah. Diniatkannya bukan cari uang, tapi diniatkannya untuk mengajarkan, mengeluarkan manusia dari kebodohan.
Jadi semuanya kebaikan. Saat belajarnya bismillah dulu, selesainya alhamdulillah. Sebelum belajarnya berdoa dulu, ikram kepada gurunya, sangat hormat, punya adab kepada gurunya, dan semuanya nilai ibadah. Maka kesempatannya sudah terbuka, kajiannya sudah sangat banyak. Habis maghrib, habis subuh, habis apa lagi Pak? Habis isya. Kenapa enggak 5 waktu? Habis zuhur, habis asar ada. Banyak sekali di sini. Karena kita sadar diri Pak, kita sadar diri orang-orang yang sama seperti Abu Hurairah itu. Kita ini orang-orang yang mirip Abu Hurairah, orang-orang yang baru giat semangat belajar agamanya itu seperti Abu Hurairah. Tapi tidak apa-apa Pak, Abu Hurairah itu semangat belajar agamanya di ujung-ujung hidupnya, tapi dia jadi ahli hadis, jadi periwayat hadis paling banyak. Makanya gak usah terganggu sama cuaca gitu pengajian. Hujan jadi alasan, tidak hujan alasan. Karena memang berangkat ke masjid bukan urusan cuaca, tapi urusan iman. Maka berbahagialah Bapak Ibu mendapatkan keimanan yang sangat kuat hingga tetap memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana. Tidaklah orang yang memakmurkan masjid itu kecuali orang yang beriman. Ini luar biasa. Maka dipastikan ini yang hadir saat ini, apalagi Nabi kita mengingatkan, idza ra'aitum rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Jika kalian menyaksikan orang berangkat ke masjid, saksikanlah bahwa dia benar-benar orang beriman. Mudah-mudahan Pak, ini bukti keimanan kita agar menggapai hikmah dari Allah, memahami ilmu agama. Sampai Nabi kita menyatakan begitu, siapapun orang yang ingin menjadi orang yang baik dunia dan akhirat, maka pahamilah agama. Allah Pak, jika berkehendak seseorang baik, itu Allah akan pahamkan dia agama. Maka dia tidak akan keliru memutuskan dalam pekerjaannya, maka dia tidak akan keliru memutuskan dalam urusan duniawinya. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah Pak, lanjutkan kalau bisa punya target. Jadi 1 tahun ini apa yang ingin kita pelajari? Nah, ini biar ada evaluasi untuk diri keluarga sebelum dievaluasi oleh Allah. Ini perintah Pak dari Allah untuk evaluasi diri sendiri sebelum dievaluasi oleh Allah. Ini yang pertama. Apa hikmah itu? Ilmu agama. Bagaimana caranya? Cari terus ilmu agama. Ada kesempatan, kejar Pak. Imam Syafi'i itu jauh jalannya Pak. Imam Bukhari itu nyari hadis 1 jauh jalannya. Kita jauh pun pakai kendaraannya udah cepet Pak. Makanya cocok kalau dunia ini diterjemahkannya dana dunia dekat. Kemudian apalagi sempit. Dunia ini sempit, dunia ini dekat. Maka mumpung Allah masih berikan kesempatan, di tengah saudara kita sudah satu persatu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan Pak, kita segera mendapatkan hikmah, tidak berhenti untuk terus mendapatkan ilmu agama, karena orang yang berhikmah adalah yang memahami ilmu agama. Yang kedua, wal fiqhu fit takwil. Imam Malik mengatakan bahwa hikmah itu adalah memahami tafsir dengan mendalam. Nah, Bapak mungkin itu bukan bagian saya, tafsir kan tafsir Quran, bukan bagian saya. Baik, ternyata Pak, Imam Malik mengatakan yang dimaksud dengan memahami tafsir dengan dalam itu adalah kalau kita sedang belajar agama ini seperti ini, maka dalamin gitu, diperdalam Pak. Kayak begini. Berulang kali tadi saya sebutkan dunia. Maka Bapak Ibu nanti di rumah mungkin ya, ini yang dapat hikmah. Itu di rumahnya itu kalau baca Quran nanti akan digarisbawahi setiap kalimat dunia. 1. Sampai selesai baca Quran digarisbawahi. Selesailah kemudian dihitung oleh Bapak Ibu, oh jumlahnya sekian. Terus nanti oleh Bapak Ibu lihat ada kalimat-kalimat yang mirip, misalnya saya contohkan, ada yang mirip dalam Al-Quran itu Pak, berkaitan dengan dunia diulang berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud mendalam, tidak hanya cukup mendengarkan kemudian nanti di rumah dibuka, oh ini ayatnya, oh ini, kemudian nanti disesuaikan dengan kehidupan di rumah, kehidupan di masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan wal fiqhu fit ta'wil, memahami tafsirnya mendalam, memahami ilmu agama yang dipelajari pertamanya, orang itu mendalam.
dalam. Jadi hikmah itu Pak, memahami dengan dalam. Maka saat baca di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 32, surat Al-Ankabut ayat 64, surat Muhammad ayat 36, dan surat Al-Hadid ayat 20, itu kalimatnya mirip-mirip. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun, itu yang Al-An'am 32. Al-Ankabut 64, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun walaibun. Terus Muhammad ayat 36, innamal hayatud dunya laibun walahun, hanyalah dunia ini permainan dan kelalaian. Di ayat terakhir Al-Hadid ayat 20, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, annamal hayatud dunya laibun walahun, hanyalah kehidupan dunia itu adalah permainan dan kelalaian. Bapak baca ini, terus kita baca dikasih tanda, ini kok begini ya, ini kok mirip-mirip ya, terus maksudnya apa? Nah, ini adalah Pak yang dimaksud dengan orang yang mendapatkan hikmah. Saat belajar agama, kemudian dia pulang, kemudian dilihat ini kemana ya arahnya. Sampai di situ itu di 4 ayat tadi Pak, ada 3 yang mirip dan yang satunya dibalik. Yang miripnya satu, laibun walahun. Yang kedua, laibun walahun. Yang ketiga, laibun walahun. Dan satu lagi, lahun walaibun. Kemudian saat ibu bapak garis bawahi itu, kemudian berpikir, ini kenapa 3 kalinya permainan kelalaian, permainan kelalaian, permainan kelalaian. Al-An'am 32, Muhammad 36, Al-Hadid ayat 20. Ini kenapa cuma satu saja, lahun walaibun? Kenapa cuma satu diulangnya? Nah, kita kemudian cari-cari itu Pak, baca-baca gitu. Sampai kemudian mendapatkanlah kita petunjuk dari Allah. Saat Allah menyebutkan laibun 3 kali Pak diulang, kemudian setelah laibun permainan itu lahun kelalaian. Kesimpulan para ahli tafsir, kalau orang banyak main pasti lalai. Main HP pasti lalai kepada Allah, lalai ibadah. Main bola, Bapak Ibu, kalau main bola itu sujud syukurnya kapan? Kalau nggak ada gol? Jadi Pak, sujud syukur itu kalau ada gol. Kalau nggak ada gol, nggak ada sujud syukur. Padahal dia bisa lari Pak, dari satu gawang ke gawang lain, ngerebut bola dari kaki orang lain. Itu sehat berarti. Kakinya kuat, selamat Pak. Harusnya selesai main bola, mau ada gol, nggak ada gol, sujud syukur. Kalau ternyata tidak ada, ya itulah namanya Pak, namanya juga main. Kalau banyak main pasti banyak lalai. Kepada siapa? Allah. Ada yang main bola ngaji Quran? Enggak lah. Masa ya baca Quran? Maka Pak Bu, apapun judulnya, kalau main lagi pasti lalai. Lah terus apa maksudnya Allah menyebutkan lahun cuman sekali, lalai kemudian laibun, main. Itu cuman sekali disebutkannya, lahun laibun, permainan. Biasanya yang 3 kali, ini tiba-tiba kelalaian permainan. Ternyata kenapa disebutnya hanya 1 kali? Surat Al-Ankabut ayat 64. Karena yang lalai itu masanya cuma sekali, yaitu masa kanak-kanak Pak. Laibun kalau lalai pasti dia akan banyak main. Artinya masa ini cuma sekali, masa kanak-kanak. Anak kecil lalai, iya ndak apa-apa, namanya juga anak-anak. Kalau sudah lalai pasti main-main kan gitu. Ini kita sudah lewat masa itu, masih juga main-main, lalailah sudah Pak. Oh alhamdulillah saya mah nyapedahnya juga syar'i. Dimulainya dengan bismillah, goes pertamanya kaki kanan. Terus minum gak pernah sambil maju, kita mah duduk, berhenti dulu duduk. Soalnya kalau nggak goes mah itu bukan duduk, tapi kan saya duduk di sadel. Lain Pak, duduk aja berhenti dulu. Kemudian kalau ada tanjakan kita Allahu Akbar. Kita mah nggak ada pakai teriak-teriak. Ayo, nggak. Kita mah kalau nanjak itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Pak. Turun, subhanallah, 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 subhanallah. Oh, tabrakan Pak itu mah. Udah subhanallahnya makin kenceng. Insya Allah. Kemudian tiba-tiba di tengah enaknya ngegoes, astagfirullah, astagfirullah. Kalau nggak lihat perempuan,
Itu apa Pak? Ingin dipercepat ya, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah mudahkan ya Allah gitu ya, ingin lebih cepat. Maka Masya Allah hadirin hawatul iman, Allah ingin kita itu sekalipun main jadi ibadah gitu Pak. Kan pertanyaan Allah itu surat Al-Mu'minun ayat 114, 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira Allah menciptakan kalian tuh main-main, untuk main? Maka jawabannya tadi surat Adzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Bukan Allah, kami bukan main-main ya Allah. Sekalipun kami main ini ibadah ya Allah. Sekalipun kami ke pantai rindu banget ya Allah. Membludak memang benar Pak. Tapi sayang memang masjid nggak pernah ada membludaknya. Ada lah ya kalau ada biker subuhan. Tapi ini harusnya kan nggak usah pakai nunggu biker subuhan gitu. Membludak aja karena luar biasa Pak, agak miris memang kalau kerinduan kita banyaknya refreshing itu ke laut, refreshing itu ke gunung. Nggak adil Pak Allah kalau kemudian ketenangan hanya didapatkan di pantai dan di gunung. Kasihan yang nggak punya uang Bu, nggak bisa ke pantai, nggak bisa ke gunung. Allah itu maha adil Pak. Nabi itu, Nabi jauh dari laut Pak, tapi Nabi memerintahkan berenang. Bapak ada alasan kenapa ke laut berenang, melaksanakan sunnah Rasul. Cuma nabinya sendiri Pak, nabinya sendiri, Masya Allah jauh dari laut. Apakah Nabi tidak bahagia Bu? Apakah Nabi tidak tenang karena tidak pernah ke laut? Oh tidak, lebih tenang daripada kita yang ke laut. Gunung, ya Bu, punten kita mah ke gunung ada alasan Pak. Kalau sudah naik gunung kita lihat di bawah, dari bawah lihat pohon, setelah ke atas kita lihat pohon dari atas. Indah Pak. Nabi Pak mau naik ke gunung apa yang dilihat? Padang pasir juga. Dari bawah Nabi lihat gunung, ya itulah gunungan batu-batu saja. Naik ke atas Nabi lihat ke bawah, ya padang pasir juga. Apakah Nabi tidak bahagia? Sangat bahagia. Terus refreshingnya Nabi atau apa gitu Pak? Nabi mah nggak pernah dicas. Kata siapa? Nabi juga naik gunung Tahanus Pak, ke Gua Hira. Kalau tidak kemana? Ke masjid. Ya Bilal, arih Nabi sholat. Bilal cepat adan, ayo adan sudah waktunya. Ini kita ingin istirahat, refreshing dengan sholat. Kita apa? Sholatnya kita refreshing. Kenapa sholat kita tidak refresh Bu? Karena sholat kita masih tetap mikirin dunia. Allahu Akbar sesehen. Ya iyalah Pak, capek. Sholat mikirin sesehen. Allahu Akbar mikirin apa? Mikirin makan, cari makan, sarapan pagi. Ya capek tuh Pak. Nabi itu sholat istirahat, refresh. Habis itu semangat lagi. Kita makan Pak, Masya Allah, dunianya masih dibawa-bawa gitu sholat itu. Maka hadirin hawatul iman, ini maksudnya apa Pak? Inilah orang yang dapat hikmah. Jadi hikmah itu yang pertama paham ilmu agama, setelah dapat ilmu lanjut dengan pemahaman yang mendalam. Contoh, ini contoh berikutnya. Kenapa Pak Bu? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Surat apa Ibu? Hai, berapa ayat diulanginya Bu? 31. Dimulai ayat apa sih Mas? Kan udah dikasih tahu Pak dulu rumusnya. 31 dimulai 13. Jadi dibalik saja. Dimulainya Fabi Ayyi itu ayat 13. Bapak Ibu pernah nggak kemudian kita ngemut-ngemut gitu ya? Ya Allah kenapa ya diulangnya sampai 31? Kita mah punten ya Pak, takdir we nu tere. Pokoknya mah ya sudah takdirnya Allah, Allah memutuskan begini sudah selesai Pak. Makanya Bapak Ibu yang begitu dalam kehidupannya juga begitu. Udah ini mah takdir Allah, nggak ada dapat pelajarannya gitu Pak. Misalnya hilang sendal, udah takdir. Besoknya hilang lagi, udah takdir. Iya sih Pak bagus. Tapi kalau tidak dapat hikmah, dia akan sama terus-terusan lalai. Nyimpen di situ lagi, nyimpen nggak dijaga. Kan ada Pak bisa dilakukan hal lain. Misalnya dibawa ke dalam sendalnya pakai kresek seperti di Istiqlal, atau apa gitu dikasih tempat khusus penyimpanan sendal, kan bisa begitu. Artinya ada hikmah di balik itu, iya. Tapi bukan berarti mengatakan takdir seperti Fabi Ayyi. Terus punten Bapak Ibu, kenapa Fabi Ayyi disimpannya di surat Ar-Rahman? Bae we Allah nu hoyong mani keponya Pak.
Tapi inilah yang menjadi dasar apa Pak? Orang yang punya hikmah. Jadi berpikir, maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Emang Bapak Ibu nikmat apa yang disebutkan dalam Ar-Rahman? Paham nggak? Dicek sama Bapak Ibu. Memangnya di dalam surat Ar-Rahman nikmat apa yang disampaikan oleh Allah Pak? Nikmatnya apa saja Pak? Atau belum diterjemahkan Bu? Ar-Rahman Allamal Quran. Ini Pak nomor 1. Nikmatnya adalah yang pertama nih Pak. Jadi kata Allah, maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Emang nikmat apa? Yang pertama, Allamal Quran. Allah lah yang mengajarkan. Ibu bapak ini yang bisa baca Quran sekarang Pak, itu siapa yang ngajarin Pak? Ustadz ya. Tapi ustadznya sama, tapi kita nggak bisa sama. Jadi gurunya sama Pak, tapi yang bisanya nggak sama. Karena Allah yang ajarkan. Terus bapak ibu bisa baca bagus sampai bisa hafal, bacaannya sempurna. Siapa yang ngajarin? Allah. Maka tidak ada nikmat yang paling besar Pak kecuali itu. Terus punten Pak, kenapa disebutkannya Quran dulu sebelum yang lain? Sok. Setelah Al-Quran apa? Allamal Quran khalaqal. Kenapa Quran dulu baru manusia diciptakan? Jadi kita itu diciptakan oleh Allah. Lihat diri kita, Allah yang ciptakan kita. Kita bersyukur kepada Allah. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Allah yang ciptakan kamu, kan gitu. Ternyata kenapa posisi pertanyaan pertamanya adalah Quran? Allah ciptakan kita dan itu nikmat. Tapi tidak sempurna nikmat itu kita syukuri kalau hidup kita tidak dipakai untuk belajar Quran. Kan gitu Pak. Jadi ujung-ujungnya kenapa diulang sampai 31 kali Pak? Ini mengingatkan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama adalah nikmat Al-Quran. Terus Bapak Ibu, ini contoh lagi. Ini adalah memahami tafsir dalam. Jadi nanti Bapak pulang dicek, oh ini. Terus Pak, berkali-kali Allah meminta kita berpikir. Berkali-kali Allah meminta kita untuk berpikir tentang satu ayat, baik itu hadis, Quran, ataupun itu kehidupan. Jangan hanya begitu saja. Bapak Ibu, kita senantiasa menyebutkan dalam kehidupan sehari-hari adalah siang malam. Siang malam, siang malam. Padahal Allah dalam Al-Quran senantiasa menyebutkan malam siang, malam siang. Apakah Bapak Ibu pernah kemudian jadi penasaran saat melihat ayat, kenapa Allah menyebutinya malam siang, malam siang? Kita menyebutnya kalau ngomong siang malam, siang malam. Kan itunya Pak Gedug harusnya Pak ya. Kemudian jadi mikir, ini teh siapa yang salah gitu. Baik Bapak Ibu, kita cek. Bangun tidur, jangan langsung ngoprek HP. Duduk dulu, gisik-gisik mata, hilangkan kantuk, berdoalah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Habis itu kata Nabi, bacalah 10 terakhir surat Ali Imran. Ayat 190 sampai terakhir. Kita cek Pak, ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Kata Allah Pak, inna sesungguhnya fi khalqis samawati wal ardh dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafi dan pergantian perubahan, al-laili malam, wan nahari siang. Kita ngomong apa Pak? Siang malam. Siang wengi berang puting. Di Quran Pak puting berang. Di Quran malam siang. Apa maksudnya Allah Bu? Kalau ilmu kita jadi tahu ilmunya apa dari ayat itu. Kita dapat ilmu bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Allah yang kemudian merubah malam menjadi siang. Itu ilmunya. Bagi orang yang berhikmah akan mikir lagi, kenapa ya ini teh disebutkannya malam dulu baru siang. Oh, nanti maghrib Pak, nanti maghrib. Habis maghrib itu sudah berubah hari belum? Baik, hari apa berarti nanti? Senin. Itulah Hijriyah. Perubahan harinya dimulai maghrib. Maghrib itu malam. Jadi Bapak Ibu dari ayat itu
saat Allah menyebutkan malam siang, Allah ingin kita fokus hijriyah Pak. Karena berkah hidup kita itu ada di hijriyah. Kita akan tahu saum kapan itu dari hijriyah. Kita akan tahu Pak bagaimana kita melaksanakan saum tengah bulan Ayyamul Bid itu dari situ. Dan disitulah batasan syar'i dari subuh sampai maghrib. Maghrib malam. Jadi dimulainya malam siang. Maka kita harus lebih utamakan hijriyah. Yang kedua Pak, Nabi kita itu diutus liyukhrijan nas minadz-dzulumati ilan nur. Allah itu mengutus Nabi kita mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Gelap itu malam, cahaya itu siang. Nabi mengeluarkan manusia dari kegelapan. Gelap itu bodoh, jahiliyah disebutnya. Kemudian menuju kepada apa? Menuju kepada ilmiah, terang benderang. Bodoh yang mana? Bukan bodoh secara dunia Pak. Saat itu jahiliyah itu orang-orang cerdas. Tapi kemudian bodoh dalam hal agama. Maka kenapa orang yang berhikmah adalah orang yang memahami agama? Lebih dari itu lebih dalam. Maka ternyata ibu, malam siang itu adalah per hari selalu akan bertemu dengan malam dan siang. Kalau kita keluar dari kegelapan itu dengan cara belajar, maka maksud Allah belajarlah tiap hari, kan gitu Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih banyak lagi contohnya. Termasuk misalnya kasus dunia ya, pandemi ini apa sih hikmahnya? Coba tinjau agamanya. Kemudian bagaimana Allah mengatakan Allah itu berkehendak atas segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir. Allah itu cukup, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah itu sangat mudah. Jika berkehendak satu atau berkehendak sesuatu, Allah itu cukup mengatakan jadi, maka jadilah dia. Nah ini Pak. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nanti Bapak Ibu tinggal cek lagi Qur'annya lebih dalam, hadisnya lebih dalam, kemudian hal-hal lainnya. Misal Pak, ada hadis yang menyebutkan mayuridillaha khairon, jika Allah ingin seorang hamba itu baik, yusoblahu, pasti dia akan diberikan musibah. Ya udah kita pikirin aja Pak, baiknya kita kadangkala kita tidak merasa baik-baik aja kalau dapat musibah. Padahal Nabi mengatakan siapapun Pak yang Allah ingin baik padanya atau berkehendak orang itu menjadi orang baik, maka pasti dia akan diberikan musibah. Maka saat kita dapat musibah, berpikirlah Allah sedang ingin menjadikan kita orang baik gitu Pak. Dan banyak hal lain. Yang ketiga Bapak Ibu, setelah kita tahu bahwa hikmah itu adalah memahami ilmu agama, maka caranya carilah ilmu agama. Yang kedua, orang yang arti hikmah itu adalah orang yang memahami dengan sangat dalam. Maka kita coba mempelajari, memahami satu ayat, dua ayat, ayat kehidupan, ayat Quran atau tafsir hadis, itu lebih dalam lagi. Yang ketiga Bapak Ibu, arti dari hikmah itu bukan hanya paham ilmu agama, memahaminya dengan sangat dalam, tidak cukup hanya dalam. Tapi ternyata orang yang berhikmah Bapak Ibu, wal fahmu huwa syajiyya, pemahaman yang dalamnya itu mendarah daging. Apa maksudnya mendarah daging Ibu? Mendarah daging itu, Ibu mau ada orang gak ada orang, kalau minum ia duduk pakai tangan kanan, bismillah dulu, itulah syajiyya, mendarah daging. Ada orang gak ada orang, Ibu kalau mau jemur baju, yang penting keluar rumah pakai kerudung, itu syajiyya. Ibu lirik kanan, lirik kiri, nggak ada orang, lari. Insyaallah. Tapi kerudung mah aman ya Pak ya. Yang nggak aman di kita itu seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Di sini ada dua berarti Pak kasusnya. Imam Syafi'i sampai hilang hafalannya gara-gara melihat betis seorang perempuan. Terganggu hafalannya Pak. Terus berarti otomatis ada yang menyebutkan itu memuncangan, artinya tidak ditutup tuh ya.
Mata kakinya tidak tertutup karena tersingkap gitu. Dan itu tidak sengaja. Nah, Bapak Ibu, secara khusus ibu-ibu ini dimuliakan Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, siapakah yang mulia di antara suami dan istri? Bu, siapa yang mulia? Wih, pede. Aku ping, Pak, istri. Aslinya Bu nggak akan ada perubahan. Suami istri siapa yang mulia? Istri pokoknya mah ya. Mau ngelawan ibu nggak bisa lah. Ibu mah selalu benar. Baik Bapak Ibu, yang mulia itu bapak-bapak, suami Bu, yang mulia itu. Sampai Nabi mengatakan, kalaulah boleh manusia sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan istri-istri untuk sujud kepada suaminya. Saking mulianya. Sujud Bu, sujud. Mulia ini bapak-bapak, suami-suami ini mulia. Artinya taat gitu kan, sujud itu artinya taat, Pak. Terus hari ibu apa atuh? Kalau suami mulia, ibu apa? Nah itu Pak, ibu mah dimuliakan. Contohnya apa dimuliakan Pak? Ya silakan dicek Pak. Bapak ini Masya Allah, Bapak itu nggak usah mikirin apa ini Pak, fisik ya. Mau kelihatan uban sama orang nggak masalah. Ibu-ibu itu kalau kelihatan uban masalah. Dan Allah muliakan ibu-ibu supaya ubannya tidak terlihat, berkerudung. Itu dimuliakan Pak namanya. Bapak-bapak nggak bisa pakai kerudung Pak. Bapak-bapak nggak bisa nggak kelihatan ubannya, ditutupi pakai sorban tetap kelihatan di kumisnya Pak. Di janggutnya nggak bisa ditutup, nggak bisa Pak Haji. Pokoknya mah tetap katingali ditutupan kumage. Lihatlah ibu hebatnya siapa? Hebatnya perempuan dimuliakan oleh Allah. Cuman perempuannya saja nggak mau dimuliakan Pak. Ini laki-laki ini Pak, walaupun bapak rorombehan mulia Pak. Walaupun bapak ini kakinya pecah-pecah, tetap istri yang sujud sama bapak. Masya Allah, ini kakinya rorombehan tapi ibu tetap sujud, gitu ya. Bu, ibu rorombehan itu pecah-pecah kaki, ditutupi sama Allah Pak. Tutup auratmu, nggak kelihatan. Ibu-ibu itu akan tetap kelihatan cantik, sempurna, nggak ada ubannya, nggak ada pecah-pecah kaki. Kita Pak, aduh kita mah Pak udah kuisan, kaki pecah-pecah, nawan nu diarah, kenapa ya kita? Tapi kita mulia gitu. Ibu wilujeng ya, ternyata kadangkala begitulah Pak. Orang itu kadangkala kalau sudah tidak ada orang, lah pirage di rumah ini keluar dikit, keluar bentar mah nggak apa-apa, aurat kelihatan mah lumpat we. Kumaha lamun lumpat maot teh teu katutupan auratna. Pak punten, ini saya pernah bertemu dengan anak usia 9 tahun. Dia mah tidurnya pun Bu nggak mau buka kerudung. Emang berlebihan Pak. Saya nanya, "Nak, kenapa kamu nggak mau buka kerudung?" Jawabannya Bu, takut kayak di Palestina. Maksudnya? Kalau saya tidur terus rumah ambruk karena dibom, terus nanti saya nggak pakai kerudung, aurat saya kelihatan dong. Mikir dugi kadinya apa ibu-ibu itu mikir gitu sok tingali. Bu, ini anak kecil Bu kelas 3 mikirnya, kenapa Pak tidur pakai kerudung? Bisi abdi maut. Dan orang-orang nanti akan datang melihat saya dalam keadaan tidak berkerudung. Ya Allah. Padahal mah tos maut mata segitu Pak, tapi ini berpikir panjang gitu, tidak mau auratnya kelihatan. Bu, bismillah. Ternyata Pak, kita ini harus sajia. Sajia ini mendarah daging. Jadi ibu gini, yang mendarah daging mah Pak gini, udah tahu aturan syar'inya, laki-laki dengan laki-laki yang bukan mahram itu nggak boleh sentuhan. Itu kalau lagi body rafting tuh Pak punten ya, jamaah kami itu kalau lagi body rafting atau apalah gitu Pak yang main air gitu ya, apa tuh? Itu Pak kan kalau turun harus pegangan sama pemandu guide. Terus kaos kaki kan jadi mikir Pak, aduh ya buka ulahnya dah leueur, tapi atuh da bisi katingali batur. Tah ini teh Bu, minimal pertengkaran seperti ini menunjukkan bahwa kita paham tentang ini, kita sajia, tidak nyaman kalau dibuka. Ini mah kieu we, bayalah kalau ibu terus-terusan bayalah lah ieu mah darurat, bayalah. Silakan Bu berpegangan, tapi yakini ini teh dilarang gitu.
Kan caranya gampang Pak, udah tuh nggak usah main-main kan gitu. Tapi kan ibu sahur Allah ge Pak, surat Ar-Rum ayat 42, kul siru fil ardi, jalan-jalan di muka bumi, tak parentah eta teh Pak. Da ibunya suka ngaos kan gitu Pak. Jadi tahu ayatnya, ieu teh parentah ti Allah Bapak, sahur Allah ge urang teh kudu jalan-jalan, piknik teh wajib. Ta ayatna teh Pak surat Ar-Rum ayat 42, kul siru fil ardi. Jalan-jalan atuh di muka bumi teh. Indonesia itu Pak indah, jalan-jalan atuh. Allah, Bapak bingung Pak udah pakai ayat mah. Cuman lupa bahwa Bapak mulia sudah hafal Quran kan gitu. Bapak jawablah dengan Al-Quran lagi. Sok emutan coba naon mal dipasihat. Pilih pas saya apa? Kalau pas saya aja, cok Ustad kayak jadi cek Ustad Pak, udah ambil saja nanti lihat Qurannya Bu. Masya Allah, sajia Pak. Sajia itu mendarah daging. Yang mendarah daging itu sudah Masya Allah, mau minum dimanapun, mau makan dimanapun tertib Pak. Setiap masuk masjid tahu kaki kanan dulu. Setiap masuk masjid yang sajia mendarah daging itu tidak akan pernah lupa untuk berdoa. Inilah sajia mendarah daging. Jadi hikmah itu apa artinya? Memahami ilmu agama dengan sangat mendarah daging. Terakhirnya Pak, nurun minurillah, mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah. Jadi orang yang mendapatkan hikmah itu Bapak Ibu adalah orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Diterangi saat punya masalah, diberikan solusi. Saat sedang kebingungan, diberikan cahaya sehingga dia bisa jalan keluar dari kebingungan itu. Nah maka Bapak Ibu, dari mana kita memulai? Dari terus istiqomah belajar. Belajar apa yang pertama kita? Dapunten ya, ini mah bukan pertama lagi, kita mah sedang maksimal di pelajaran agama kan Pak ya. Di ujung-ujung kematian mah kita fokusnya di bagian itu. Entarlah saya kalau pensiun insya Allah ngaji, mani mau mesantren. Bapak punten Bu, saya punya santri Pak, dan itu ada yang 2 tahun lagi pensiun. Nyantren, pokoknya mah yang diajar tim mimiti sholat sampai beres orang maut. Masya Allah Pak. Kenapa bisa begitu? Karena kesadaran seperti Abu Hurairah. Sudah lama sekali ilmu-ilmu yang lain yang dipahami. Walaupun diniatkan ibadah, tapi baru hanya ilmu-ilmu itu. Kemudian kita ingin mendapatkan lebih, yaitu mendapatkan hikmah. Kalau sudah dapat hikmah Bapak Ibu, kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis-majelis ini, secara khusus di masjid ini Pak, mendapatkan bagian bukan sekedar ilmu, tetapi sampai pada titik hikmah. Pulangnya Bapak, pulangnya Ibu, menjadi salah satu dari sekian banyak contoh kebaikan untuk yang lainnya, minimal untuk diri dan keluarga. Sehingga insya Allah Bapak Ibu, saat akan ada kemenangan Islam, kita bukan hanya jadi penonton, tetapi kita menjadi bagian di dalam kemenangan Islam tersebut. Mudah-mudahan doakan terus Bapak Ibu, ini sudah mulai mengarah kepada kebaikan. Mudah-mudahan semakin istiqomah kita, semakin baiklah diri, keluarga dan negeri kita. Kita mulai seperti yang dipesankan oleh Nabi kita, ibda binafsi. Kita mulai dari diri kita sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan hikmah. Kita perkuat doa kita, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Lanjut kita dengan terus belajar ilmu agama. Setelah belajar kita terus pahami, mendalam, sampai pada akhirnya kita akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk guru kita Ustaz Amaswara yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah memperkenankan hikmah kepada kita semua, terutama pemahaman kita terhadap ilmu agama. Hadirin rahimakumullah, acara dari awal sampai akhir telah berjalan. Mari kita sama-sama tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.